Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di mata kuliah riset pemasaran pertemuan ketiga setelah UTS. Hari ini kita membahas mengenai persiapan data dan analisis data awal ya, di bab 10. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa bab. Yang pertama, setelah UTS ada parameter dan variabel, terus kemarin ada teknik pengumpulan data. Nah, kemarin setelah melakukan teknik pengumpulan data, kita sudah mengkolek data, sudah mendapatkan data. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan data itu untuk dianalisis. Tahap ini cukup krusial dan penting nanti terkait dengan bagus atau baik tidaknya hasil penelitian ini tergantung dari persiapan data dan analisis data awal. Sebelum nanti dikelola lebih lanjut gitu ya, harus ada analisis data awal. Apa saja yang harus dipersiapkan langkah-langkahnya dan nanti pendekatannya untuk memahami atau mengetahui bahwa data ini layak untuk diolah dalam proses selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Kemudian di akhir perkuliahan ini teman-teman sudah saya siapkan di e-learning untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti langsung bisa praktek bagaimana persiapan data dan analisis data awal. Saya yakin teman-teman sudah membuat skripsi dan mempersiapkan kuesioner seperti itu ya. Nah, ini harus dipersiapkan untuk analisis data awalnya. Nah, bagi yang belum, itu bisa nanti saya yakin sudah melakukan observasi, melakukan studi pustaka untuk penelitian terdahulu. Nah, di situ nanti bisa teman-teman melihat bagaimana kuesioner dibuat. Nah, dari kuesioner itu teman-teman bisa untuk membuat analisis data awal. Jadi semua mahasiswa baik yang sudah skripsi atau yang belum, sudah sampai di kuesioner atau belum, nanti bisa langsung praktek gitu ya. Oke, langsung saja nih masalah yang sering dihadapi di dalam satu penelitian setelah data terkumpul, yaitu bagaimana membuat tabulasi data dan bagaimana menganalisis data. Nah, ini banyak sekali kesalahan yang memang terjadi ketika membuat analisis data maupun tabulasi data. Itu model analisis muncul setelah data terkumpul. Jadi modelnya muncul, harusnya modelnya ditentukan di awal. Nah, ini modelnya muncul karena apa? Karena kita membuat yang penting nyebar dulu kayak gitu ya. Itu juga menjadi satu kesalahan. Kenapa? Karena menyebabkan ada beberapa data yang seharusnya penting dicari justru tidak tercatat dalam desain penelitian. Nah, nanti harus bagaimana nih? Harus menambah data tambahan? Tentu tidak bisa karena satu data itu untuk dia sudah holistik gitu ya. Contoh, teman-teman membuat kuesioner sudah menyebar ke satu orang, satu responden, kemudian ada satu data yang ingin didapatkan dari responden itu sudah nggak mungkin didapatkan karena waktu sudah berlalu, mungkin responden itu sudah teman-teman tidak mengingat responden tersebut. Nah, ini makanya dibutuhkan persiapan yang matang dalam melakukan kegiatan riset ya. Jadi semua yang sudah ingin kita dapatkan itu sudah tertulis di dalam kuesioner. Seperti itu. Nah, persiapan data awal ini yang kegiatan persiapan data yang telah terkumpul dapat dilakukan dengan ada 3 proses: editing, coding, dan persiapan data awal. Nah, 3 proses ini harus dilalui satu persatu ya. Kita pertama bahas mengenai editing. Editing ini merupakan proses atau kegiatan awal yang dilakukan setelah data terkumpul. Tahap ini biasa disebut dengan istilah melakukan editing data mentah. Jadi data sudah terkumpul, kalian pulang dari mengambil data atau download data melalui Google Form gitu ya, atau sumber lain, sudah dapat data itu yang disebut data mentah. Nah, baru kita lakukan proses editing. Editing ini menyusun data agar kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel itu bisa kita ketahui gitu ya. Kalau kita bisa mengetahui di awal, maka kita bisa
breakdown, kemudian kita down kan atau kita hapus data itu dan kita coba untuk mengambil data lagi atau kita perbaiki data tersebut. Nah, yang ketika kita sudah editing, yang ingin kita dapatkan yaitu data benar-benar akurat, sudah akurat seperti yang kita mau, gitu ya, konsisten dengan informasi yang lain. Jadi ada beberapa informasi, ada beberapa informasi yang sudah kita dapatkan melalui wawancara, operasi, kemudian ada observasi, survei, itu ya harusnya sinkron, gitu ya. Contoh permasalahan yang di awal kita mempermasalahkan satu variabel tertentu, gitu ya. Dan ketika menyebar kuesioner yang kita dapatkan atau kita melakukan interview, ya variabel tertentu itulah yang kita ambil. Kemudian datanya lengkap, jadi semua kalau di kuesioner semua mengisi isian yang kita sudah persiapkan, gitu ya. Kita sudah persiapkan untuk diisi, itu semuanya terisi. Kalau ada satu saja yang sudah tidak terisi, itu sudah tidak bisa dipakai. Data siap untuk dilakukan coding dan tabulasi. Nah, nanti ketika sudah akurat, informasi yang lain sudah oke didapatkan, datanya sudah lengkap, dan data itu sudah tersusun rapi sehingga bisa di coding. Dari yang data mentah itu kita bisa di coding. Nanti akan ada contohnya ya, data yang mentah seperti apa. Kemudian di dalam proses editing muncul namanya istilah-istilah ya, istilah-istilah yang kita bisa lakukan penerapan editing lapangan, yaitu kegiatan di mana supervisor mengadakan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan penting kepada 10 responden. Nah, editing lapangan yaitu kita coba untuk kalau kita punya kuesioner gitu ya, kita sebarnya mungkin melalui seseorang, kita menitipkan atau kita menyebarkan melalui online, kita tidak bertemu secara langsung. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah mereka menjawab pertanyaan yang kita sudah siapkan, pernyataan yang sudah kita siapkan, mereka benar-benar menjawab atau tidak. Nah, kita coba dari 100 kita ambil 10 orang, kita tungguin di situ, kita lihat apakah mereka benar-benar mengerjakan dan polanya seperti apa. Kalau memang secara observasi gitu ya, kita lihat mereka benar, ya udah bisa lanjut, ya lolos gitu ya. Kalau ternyata ada kesulitan-kesulitan dan mereka bingung dan mereka asal menjawab, nah ini aja masalah di instrumen-instrumen kita. Kemudian editing menyeluruh, ya, proses editing yang dilakukan secara menyeluruh terhadap jawaban responden sehingga dapat diperoleh konsistensi jawaban. Kita melihat ada konsistensi jawaban atau tidak gitu ya. Mulai dari satu pernyataan itu biasanya akan mengarahkan si responden untuk menjawab sesuatu ya, makanan ini enak gitu ya. Ketika makanan ini enak, ada konsistensi mungkin ketika secara umum enak ya berarti enak, sangat setuju, dan setuju, konsistensi. Yang tidak konsisten ada yang setuju, ada yang sangat tidak setuju, ada yang sangat setuju, ada yang sangat tidak setuju sekali semuanya gitu ya. Nah itu menjadi tidak konsisten. Nah itu perlu kita evaluasi. Bagaimana cara menyembuhkan gitu ya penyakit tersebut ya, itu jadi penyakit penelitian. Itu bisa dengan kita membuang pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten, coba kita ambil lagi di responden, seperti itu ya. Kemudian langkah kedua adalah coding. Coding ini tujuan untuk memudahkan untuk memasukkan data ke dalam komputer, atau kalau ingin dipergunakan secara manual itu dapat masukkannya ke dalam lembar tabulasi. Ada lembar-lembar tabulasi atau kita masukkan ke komputer biasanya menggunakan aplikasi Excel gitu ya, atau bisa langsung ke SPSS atau ke SAP, PLS ya, atau ke yang lainnya bisa ya. Kemudian syarat yang harus diperhatikan ini yang penting yang untuk codingan adalah satu, kesesuaian, di mana variabel yang dipakai harus sesuai serta mengacu kepada masalahnya dan tujuan tujuan studi. Itu harus sesuai variabelnya dengan masalah gitu ya. Kita masalah turunannya variabel, dan variabel kita sudah harus sesuai. Kemudian yang berkaitan dengan pengujian hipotesisnya juga harus sesuai hubungan antar variabel, misalnya pengelompokan frekuensi dalam kelas, klasifikasi frekuensi dan sebagainya. Itu harus sesuai. Antara masalah sampai ke variabel, sampai ke indikator, sampai ke instrumen, itu harus sesuai codingnya. Jangan sampai kita mau si variabel
1 itu harusnya X1, tapi codingnya berubah menjadi X2 atau X3 gitu ya. Nanti interpretasinya akan berbeda. Variabel 1 itu harga, variabel 2 itu brand image gitu ya. Ketika di pengkodingan kita mikirnya variabel pertama itu price gitu ya, tapi di pengkodingan ternyata X1-nya itu kita inputnya tentang brand image. Nanti hasilnya akan interpretasi hasilnya akan sangat berbeda gitu ya. Ada namanya klasifikasi. Itu dilakukan guna mengelompokkan jawaban yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Ketika jawabannya banyak, biasanya pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya. Kalau teman-teman itu kan bertanya di kategori, biasanya di usia atau di pendapatan gitu ya. Di usia dan pendapatan itu kan jumlahnya bisa sangat banyak listnya. Kalau kita langsung tulis usia segitu aja, orang yang kita ambil minimal 17 tahun, maksimal 50. Nah, itu mulai dari 17, 18, 19 sampai 50 itu kan sangat banyak. Makanya pengkodingan itu bisa kita klasifikasi. Klasifikasi dengan angka A gitu ya. A itu di 17 sampai 25, itu B itu 26 sampai 30 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah jawaban tidak mendua, spesifik sehingga perlu diperjelas atau diberikan variabelnya yang jelas dari beberapa variabel penelitian. Jadi variabel penelitian harus kita jelaskan definisinya seperti apa, indikatornya seperti apa, sehingga tidak ada jawaban mendua yang kita kemarin bahas gitu ya. Yang di question tidak boleh ada jawaban mendua. Terus untuk membantu teman-teman dalam membuat riset lebih baik, ini ada pendekatan menggunakan atau toolsnya menggunakan buku coding. Ini buku yang memuat semua variabel yang ada dalam kuesioner. Istilah sering dipakai dalam buku coding ini misalnya ada 3 ya, ada definisi file, yaitu informasi dasar mengenai file data. Ini file data apa gitu ya. Kalau kita kumpulkan sebenarnya kalau teman-teman risetnya terus menerus itu kan habis sangat banyak gitu ya datanya. Nah, kita bisa pakai buku coding ini sangat membantu. Yang kedua adalah definisi variabel. Variabel spesifik mengenai lokasi, struktur, dan arti data dalam file. Yaitu variabel lebih spesifik nanti data-data yang kita ambil gitu ya. Kemudian ada nilai label. Nilai label itu nilai yang dipakai untuk mengukur setiap indikator. Misalnya nilai label jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi variabelnya itu jenis kelamin, kemudian nilainya itu apa? Kita dapatkan. Oh, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian ada generasi semua. Oh, ternyata generasi Z, generasi milenial, generasi X dan seterusnya. Itu nilai label. Nah, ini contohnya ya. Teman bisa melihat contohnya untuk buku coding. Yang sebelah kiri ini ya, itu ada nomor pertanyaan. Jadi mulai dari pertanyaan awal itu sudah ada kita nomornya dari situ, bukan dari variabel independen yang kita mau. Mulai dari variabel kategori. Mereka kita sudah mengenal bahwa identitas responden itu namanya variabel kategori. Di sini contoh nomor 1, variabel 1, lokasi kolom itu kita lihat di tabel, entah itu kita buat tabel secara manual atau Excel, itu nanti akan ada tabel kolom. Lokasi kolom ini kolom keberapa gitu ya, dari pojok ini kolom keberapa dari si kolom. Kalau kita membuat satu kotak gitu ya. Nama responden, pernyataan nggak ada, langsung nama responden gitu ya. Lokasi, kolom, kode deskripsi, nomor responden, kemudian di tipe variabelnya adalah angka, nomor responden angka. Kemudian tadi nomor pertanyaan 1, nomor variabel 1, lokasi kolomnya 3 itu setelah ini kan, setelah nama responden 1, 2, terus 3 kode deskripsinya nama itu nilai indikatornya nanti bisa disebut tipe variabel itu huruf. Kemudian sampai ke nomor 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada nomor 5, nomor variabel 5, lokasi kolom 7 itu kode deskripsinya pengeluaran tiap bulannya. Tipe variabel jumlah karena ini pengeluaran tiap bulannya, itu jumlahnya berapa, itu makanya di jumlah. Teman-teman kalau mencari
menanyakan di situ ada independennya gitu ya, X pricing gitu ya. Itu ada 3 pernyataan di pricing, berarti nanti di nomor soal ini nomor 6 tentang pricing ya. Berarti 6, nomor variabelnya 6, lokasi kolomnya 8, tentang variabel pricing 1 gitu. Atau pernyataannya silahkan bisa ditulis langsung. Harganya kompetitif kayak gitu ya. Nah, tipe variabelnya apa? Itu masuknya ke angka. Kita sudah pengkodingan dari skala Likert ya, skala Likert angka sangat setuju berarti angka 6 seperti itu dan seterusnya, nanti sampai kolom-kolom berapa gitu ya, nama kolom seperti itu. Nah, ini pemasukan datanya kita bisa tadi ini tapi secara sederhana metode dalam memasukkan data ini tergantung pada perangkat lunak maupun keras yang digunakan. Nah, teman-teman kalau zaman dulu ada yang proses manual, ada editing, coding, terus pakai kartu-kartu, baru ditabulasikan. Tabulasi itu ya nanti mengcoding diurutkan. Jadi yang tadi saya sampaikan buku coding itu sampai kita tabulasi. Tabulasi nanti akan saya kasih contoh ya. Kemudian analisanya memakai kalkulator dan analisis statistik. Dan ini banyak. Sampai ke kalau teman-teman di era sekarang gitu ya, itu proses editing, setelah editing data entry, setelah data entry langsung analisis. Tabulasi, editing, tabulasi, data entry dan editing, tabulasi, data entry dan analisis. Itu prosesnya. Makanya komputer analisis statistik memakai perangkat lunak, SPSS atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu teman-teman pegang ya, prinsip-prinsip data awal. Ini yang pertama adalah tujuan pokok penelitian. Itu menjawab pertanyaan pertanyaan dan hipotesis penelitian. Ini pokok penelitian ya pastinya itu ya. Pasti ada kita punya dugaan-dugaan dan kita ingin mencari tahu apa dugaan kita tepat sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah data awal ini untuk menganalisis, dianalisis gitu ya, dimulai digolongkan, mengurutkan, menyederhanakan dan seterusnya. Inilah data awal diolah. Kemudian tabel frekuensi, ini tabel satu arah. Tabel frekuensi berfungsi untuk mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik dari satu variabel. Mempelajari distribusi dari variabel pokok, memilih klasifikasi pokok untuk tabulasi silang. Nah, ini bagaimana pendekatan menggunakan asumsi klasik gitu ya pendekatan. Kemudian ada namanya tabel tabel frekuensi, asumsi klasik, nanti ada uji validitas. Nah, ini biasanya yang dilakukan di data awal, di analisis data awal tuh ini. Bagaimana kita melihat datanya ini sudah sesuai atau tidak gitu ya. Tidak ada mendua gitu ya. Mendua itu kan validitasnya akan rendah atau tidak layak untuk dipakai, atau reliabilitasnya tidak layak untuk dipakai karena datanya tidak sinkron gitu ya. Jadi jawaban-jawabannya tidak konsisten. Nah, itu nanti tidak lolos dalam uji validitas reliabilitas. Kemudian kalau teman-teman untuk mencari datanya terkait dengan membandingkan hubungan antara dua variabel atau lebih atau tabel silang, itu dibutuhkan pendekatan asumsi klasik. Gitu ya. Ada lagi tabel silang dengan variabel kontrol. Nanti ada variabel kontrol yang tidak boleh banyak agar setiap responden yang masuk setiap kotak besar. Artinya variabel kontrol itu variabel yang menahan data-data masuk itu terlalu banyak. Contohnya laki-laki, perempuan, dan umur, usia, dan seterusnya. Ada extraneous variabel lain yang digunakan selain variabel kontrol. Ada tambahan variabel lain, itu bisa di dalam variabel input data. Kemudian ada komponen variabel. Nah, ini dalam satu riset variabel independen seringkali tidak dapat dianalisis secara detail. Komponen yang terkandung dalam satu variabel sehingga perlu dibagi menjadi komponen variabel. Jadi ada variabel, ada komponen. Tiap variabel itu apa saja atau biasa teman-teman sebut sebagai instrumen, indikator dan instrumen. Nah, itu yang disebut komponen variabel. Kemudian ada namanya variabel antara. Nah, ini teman-teman yang memakai pendekatan skripsi, analisisnya adalah intervening yang mediasi. Nah, ini nanti ada variabel antara, itu variabel yang berada di sebagai alat kontrol ya.
Terus yang terakhir ada namanya variabel moderator. Secara teoris ya, kalau harga murah pembeli akan banyak, namun demikian tidak selamanya begitu. Tentunya ada pengaruh dari variabel moderator. Harga murah banyak pembeli, belum tentu. Ada harga murah terus nanti ada peningkatan. Apa? Harga murah kalau punya uang ya beli, kalau tidak punya ya enggak. Nah, itu nanti itu variabel moderator yang meningkatkan. Mungkin harga murah kalau pembelian itu ya berpengaruh. Tapi ketika ada variabel moderator yaitu ada uang dan tidak ada uang gitu ya, atau ada uang gitu ya, nah itu akan meningkatkan pembelian, lebih meningkatkan pembelian. Jadi orang yang punya uang sama orang yang tidak punya uang itu akan berbeda melihat harga murah. Itu contoh untuk variabel moderator. Kita coba untuk membuat buku coding ya, teman-teman, buku coding. Buku coding tadi mulai dari nama. Nama itu di sini tidak ada. Langsung ya kita siapkan seperti yang ini aja lah, lokasi kolom satu aja gitu ya, kode deskripsi nama, terus tipe variabelnya apa, huruf H. Kemudian ada lagi jenis kelamin. Nah ini jenis kelamin itu nomor pertanyaan 1, nomor variabel juga 1, lokasi kolomnya 2, jenis kelamin, kode jenis kelamin. Jawabannya apa ini? Atau perempuan gitu ya, laki-laki atau perempuan, jawabannya akan huruf gitu ya. Kemudian ada usia, berarti variabel nomor 2, nomor variabel 2, lokasi kolom 3, usia gitu ya, 17 tahun, 6 tahun, 5 gitu ya. Mirip dengan yang tadi ini. Nah, kalau di sini ada umur, angka, ada yang huruf kayak tadi ya. Sampai turun kan jadi huruf ya. Mirip ya. Kemudian di sini pekerjaan, di sini pendidikan ya. Pendidikan dan seterusnya gitu ya, dan kita bisa contoh dan seterusnya ya. Nah terkait dengan ini semua ya, kita sudah masuk ke nomor 3 gitu. Nomor 3 terus lokasi kolom di 4 gitu ya, kode deskripsi ya, ini iklan Kavino lebih menarik gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini jawabannya sangat setuju sekali. Nah ini masih H, masih huruf, dan seterusnya ya. Contoh seperti itu nanti pernyataan. Nah di sini kan ada, teman-teman akan masuk di sini ya, kayak nanti akan nanti sebelum tabulasi teman-teman akan tadi tahu nih kolom-kolom nanti tiap masing-masing kolom nih dengan Kavino. Nah ketika teman-teman di sini sudah STS ini nanti berubah menjadi 4 gitu. Kemudian SS itu menjadi STS itu menjadi 1, SS itu menjadi 4, teman-teman bisa di sini langsung berubah jadi angka. Proses yang paling cepat ini langsung dirubah menjadi angka. Jadi sudah tahu nih teman-teman, iklan Kavino ini berarti pernyataan kode deskripsi ya, iklan Kavino lebih murah bla 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 gitu ya. Berarti pertanyaan nomor 1. Berarti ini X1. Atau akan lebih mudah ketika teman-teman di sini kasih kurung X1. X1 1. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa iklan Kavino lebih menarik itu variabel X1 dan tentang daya tarik iklan pertanyaan nomor 1 dan seterusnya sampai akhir. Nah, semua ada, kita sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 8 gitu ya. Terus di 9 ini kita variabelnya 9, lokasinya 9, kita tentang di akhir ini ya.
di akhir itu apa gitu ya. Saya mengingat slogan Kavino dan seterusnya. Ini nanti sampai gitu X seterusnya. Dan ini dan seterusnya. Ini menjadi kode buku. Kode buku ini nanti biar kita tahu bahwa ketika ini ditabulasikan menjadi apa, menjadi kolom, siap untuk tabulasi seperti tabulasi. Nah ini data tabulasi kan sebenarnya jenis kelamin 1P, L, dan ini kan huruf usia, ini huruf angka, kalau di sini jadi angka berarti kita muncul di sini angka gitu ya, nantinya akan menjadi angka. Pendidikan huruf dan pendapatan angka seterusnya. Terus di jawaban, nah terkait jawaban, nah di sini teman-teman kan tabulasinya, untuk membuat tabulasi ngambilnya X11 itu kan berarti oh ternyata pernyataan yang ini X11, ini jangan sampai salah. Berarti yang responden jawab pernyataan 1 berarti X11 seperti ini. Dan seterusnya baru kita bikin jumlah pernyataan. Kita bisa juga di coding ini kita kasih tambahan di sini semua ini jumlah pernyataan X1 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 ya, cuma pernyataan di sini punya C jumlah seperti itu. Jadi nanti bisa kolomnya tetap lanjut, di sini ada total X1. Gunanya apa sih total X1 ini? Data ini nanti penting untuk analisis data selanjutnya. Jadi ada yang memakai data secara parsial X1 sampai X8, ada yang memakai total. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, harapannya sudah paham untuk buku kode. Harapannya sudah paham untuk buku kode. Jadi teman-teman silahkan dipahami kembali, dilihat kuesionernya masing-masing, silahkan membuat buku kode, dan kalau sudah selesai silahkan kirim di e-learning ya, tugas di e-learning saya sudah siapkan di sana. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk materi pada hari ini tentang persiapan data dan analisis data awal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.